Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini di pembelajaran fisika, di mana hari ini kita akan membahas mengenai subbab yang terakhir di bab momentum dan impuls, yaitu kita akan membahas mengenai tumbukan. Nah, di bab-bab yang sebelumnya kita telah ketahui bahwa ketika terjadinya tumbukan itu minimal kita memiliki dua buah benda, di mana ketika terjadinya tumbukan itu akan berlaku hukum kekekalan momentum, tapi dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistemnya seperti itu. Tapi di sini kita pernah mengerjakan satu soal nih di video yang sebelumnya bahwa energi kinetik sebelum tumbukan ternyata berbeda dengan energi kinetik setelah tumbukannya. Kok bisa seperti itu sih? Nah, ternyata kenapa energi kinetik ini bisa berubah, bisa berkurang? Karena ketika tumbukan ada yang diubah menjadi energi lainnya. Contohnya ketika tumbukan atau tabrakan itu biasanya akan ada yang suka menghasilkan dentuman atau bunyi yang sangat besar. Itu tandanya energi kinetik sistemnya ada yang diubah menjadi energi bunyi. Terus ketika terjadi tabrakan atau tumbukan biasanya ada muncul panas. Itu tandanya energi kinetik sistemnya ada yang diubah menjadi energi kalor atau energi panasnya, seperti itu. Nah, di sini kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa ketika terjadinya tumbukan dan ketika tumbukan itu tidak ada gaya luar yang bekerja, maka di tumbukan tersebut akan berlaku hukum kekekalan momentum. Tapi di tumbukan itu belum tentu dia akan berlaku hukum kekekalan energi kinetiknya. Nah, berlaku atau tidaknya hukum kekekalan energi kinetik itu membagi tumbukan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna dan yang kedua ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita langsung aja bahas ke salah satu tumbukannya, yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu yang kayak gimana sih, Bu? Nih, contohnya di sini ada dua buah bola. Ada bola yang berwarna putih, ada bola yang berwarna merah. Di sini kedua buah bola ini memiliki massa yang sama. Oke. Nah, bola putih ini awalnya memiliki kecepatan. Bola merah ini tidak memiliki kecepatan atau dia diam. Nah, kedua buah bola ini berada di dalam sumbu yang sama. Jadi ketika bola putih ini bergerak, dia akan bertumbukan dengan bola yang merah. Nah, ketika setelah tumbukan di sini, ini tumbukan ya. Sini setelah tumbukan, ternyata bola putihnya yang malah diam dan bola merahnya dia yang akan bergerak. Nah, dengan kecepatan tertentu. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada gaya lain nggak sih yang bekerja? Nggak ada kan? Hanya ada gaya antara kedua bolanya saja. Berarti di tumbukan ini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukannya. Ada yang masih tahu nggak momentum sebelum dan sesudah tumbukan? Itu berarti apa maksudnya? Nah, di sini momentum sebelum tumbukan berarti adalah momentum benda bola yang putih dan momentum benda bola yang warna merah sebelum tumbukan. Nah, untuk momentum setelah tumbukannya berarti momentum bola putih ditambah momentum bola merah setelah tumbukannya, di mana momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatannya. Kita lihat sebelum tumbukan, berarti yang ini kan. Nah, sebelum tumbukan bola merahnya diam. Berarti itu tandanya bola merah ini momentumnya 0. Kenapa? Karena kalau diam kecepatannya 0. Berarti momentum sebelum tumbukan sistem ini hanya sama dengan momentum bola putihnya. Berarti di sini kita tulis massanya dikalikan dengan kecepatan bola
putihnya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, sama dengan momentum setelah tumbukannya, sama setelah tumbukannya, malah bola putih yang diam, bola merah yang bergerak. Itu tandanya berarti momentum setelah tumbukannya sama dengan momentum bola merah setelah tumbukannya. Berarti di sini ada massa bola merah dikalikan kecepatan bola merahnya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Tadi kata saya bendanya itu masanya sama. Berarti kedua bendanya bisa kita coret masanya. Iya enggak? Iya, bisa. Berarti akhirnya tinggal kecepatan bola putih sebelum tumbukan akan sama dengan kecepatan bola merah setelah tumbukannya. Berarti ini tuh seolah-olah seperti momentum bola putih ini dikasihkan semua ke bola merahnya, seperti itu. Sampai sini dapat dipahami? Oke, kalau sudah kita bahas tentang energi kinetiknya. Bu, di sini berlaku nggak sih hukum kekekalan energi kinetiknya? Oke, kita cari tahu. Energi kinetik sebelum tumbukannya, berarti yang sebelah sini. Sebelum tumbukan, energi kinetiknya berapa? Coba, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah dikalikan M dikalikan dengan V kuadrat. Di sini, benda warna merahnya kecepatannya 0, berarti energi kinetik sebelum tumbukannya akan sama dengan energi kinetik bola putihnya. Kita tulis bola putihnya aja ya di sini. Nah, yang kedua setelah tumbukannya. Setelah tumbukannya kita lihat energi kinetiknya berarti hanya yang ini aja, hanya yang bola merah aja karena bola putihnya nggak ada. Berarti di sini energi kinetik bola merah. Oke, rumus energi kinetik ada yang tahu tadi? Setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatannya. Nah, tadi katanya masanya sama, berarti di sini masanya sama. Terus tadi di awal ditemukan bahwa kecepatan awal atau kecepatan sebelum tumbukan pada bola satu itu akan sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah tumbukan bola merahnya. Berarti kecepatannya sama. Iya nggak? Berarti itu tandanya energi kinetik awalnya itu di sini akan sama dengan energi kinetik akhirnya, seperti itu. Dapat dipahami di sini? Nah, kalau sudah kita simpulkan ya, berarti ditumbuhkan lenting sempurna, dia akan berlaku hukum kekekalan momentum jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada tumbukannya. Dan ditumbuhkan lenting sempurna juga, dia akan berlaku hukum kekekalan energi kinetiknya. Berarti ada dua hukum yang berlaku di tumbukan lenting sempurna. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di mana di sini ada tumbukan tak lenting. Nah, tumbukan tak lenting itu yang kayak gimana sih? Contohnya kayak gini. Saya punya lilin nih atau malam mainan. Saya lemparkan ke bola yang diam. Nah, berarti akan terjadi tumbukan antara lilin mainan dengan bola yang berwarna merahnya. Setelah tumbukan, ternyata si lilin mainannya ini akan menempel di bolanya dan mereka akan bergerak bersama-sama seperti itu. Itu dinamakan dengan tumbukan tak lenting. Berarti itu tandanya kecepatan setelah tumbukan, kecepatan si lilin dan kecepatan si bolanya itu setelah tumbukan akan sama. Ya enggak? Iya, kita lambangkan tadinya misalnya VA aksen atau kecepatan lilin sebelum tumbukan sama dengan kecepatan bola setelah tumbukan sama dengan kecepatan bola setelah tumbukan, atau kita lambangkan dengan satu besaran yaitu kecepatan setelah tumbukan karena besarnya sama, seperti itu. Di sini berlaku nggak hukum kekekalan momentum? Berlaku, karena di sini tidak diketahui ada gaya lain yang bekerja pada sistemnya. Berarti di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum. Tinggal ditulis, momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukannya. Momentum sebelum tumbukannya berarti ada momentum lilinnya ditambah momentum bolanya.
sama di sini juga. Nah, tapi di sini VA aksen itu akan sama dengan VB aksen. Maka dari itu kita gantikan notasinya menjadi V aksen atau kecepatan setelah tumbukannya. Maka bentuknya akan seperti ini. Tapi kalian tidak usah menghafalkan rumusnya. Kalian harus memperhatikan situasinya saja. Seperti itu. Oke. Untuk tumbukan tak lenting di sini, salah satu contohnya itu pada ayunan blastik. Untuk lebih mengetahui mengenai ayunan blastik, kita langsung lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Saya bacakan dulu ya. Di sini katanya ada sebutir peluru bermasa 10 gram ditembakkan menuju sebuah ayunan plastik bermasa 2 kg. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Peluru tertanam di dalam balok setelah tumbukan dan sistem naik hingga ketinggian maksimal 20 cm. Kelajuan awal peluru adalah titik-titik. Nah, sama. Kita harus cari tahu dulu nih apa aja yang diketahui dari soalnya, apa yang ditanyakan oleh soalnya. Nah, yang diketahuinya itu ada massa pelurunya 10 gram. Di sini berarti massa peluru sama dengan 10 gram. Nah, sebetulnya kita harus konversikan dulu nih, karena ini satuannya nggak satuan internasional. Berarti kita harus ubah dia menjadi satuannya internasional. Di mana satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Berarti untuk 10 gram berapa kilogram? Ya, 0,001 kilogram. 0,01 kilogram. Oke. Tadi sampai mana? Nah, terus yang diketahuinya lagi ada massa dari ayunan plastik atau kita notasikan dengan MA, di mana MA itu adalah besarnya 2 kg. Ini kita tulis dulu ya. 0,01. Sudah, sama kalian ingetin aja ya, 0,01 kg. Oke, selanjutnya di sini ada peluru tertanam di dalam balok dan sistem naik hingga ketinggian maksimal 20 cm. Berarti di sini ada ketinggian atau H yaitu 20 cm. Ini bukan satuan internasional, maka kita ubah menjadi satuan internasionalnya yaitu meter, yaitu sebesar 0,2 meter. Nah, ayunannya itu sebelum terjadinya tumbukan, ayunannya nggak diketahui kan, berarti ayunannya lagi diam. Maka dari itu kecepatan ayunannya itu akan sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah kecepatan pelurunya. Oke, kita langsung ke gambarnya dulu. Jadi seperti ini gambarnya. Awalnya di sini ada peluru nih yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Di sini ada ayunan yang sedang diam. Di sini ada baloknya. Ini namanya ayunan plastik. Nah, setelah itu di sini pelurunya itu akan mengenai si baloknya. Ya enggak, berarti akan terjadi tumbukan. Nah, ketika terjadi tumbukan, berarti kedua buah benda ini dia akan bergerak bersama-sama. Dan dia akan terangkat ke atas dengan ketinggiannya yaitu sebesar tadi 0,2 meter. Seperti itu. Nah, berarti di sini terjadi tumbukan apa? Tumbukan tidak lenting atau tumbukan lenting sempurna. Ya, di sini akan terjadi tumbukan tidak lenting. Nah, di sini kan tidak diketahui ya ada gayanya, berarti di sini kita anggap bahwa tidak ada gaya gesekan udara dengan pelurunya atau udara dengan si ayunan plastiknya. Maka di sini berlaku hukum kekekalan momentumnya. Oke, tinggal ditulis aja ini hukum kekekalan momentumnya. Kalau udah seperti ini kita lihat nih, ada massa peluru, kecepatan peluru, massa ayunan dikalikan kecepatan ayunan. Tadi kecepatan ayunannya sebelum tumbukan dia itu diam, berarti kecepatan ayunannya itu adalah 0. Berarti kita coret ya yang ini. Oke, berarti sisanya tinggal yang seperti ini di sini. Nah, kita kan ditanyakannya adalah kecepatan pelurunya. Untuk itu kecepatan pelurunya itu harus dibikin dia sendiri. Maka dari itu massa pelurunya harus kita pindah ruaskan. Dimana ketika di sini dia adalah sebuah perkalian, ketika dipindah ruaskan akan menjadi pembagian. Seperti itu. Itu hanya matematisnya saja ya. Kalau udah seperti ini kita tinggal masukin, tapi
Coba kita lihat dulu, di sini ada v aksen atau kecepatan kedua benda setelah tumbukannya. Kita belum tahu nih kecepatan benda sesudah tumbukannya itu berapa. Berarti kita harus mencari besaran v aksen ini. Oke, kita cari v aksennya dulu. Nah, di sini sebenarnya ada dua kejadiannya. Yang pertama itu terjadi tumbukan dari peluru ke sini, set. Dia tumbukan kan? Iya enggak? Nah, setelah tumbukan, mereka akan bergerak bersama ke arah sini. Ya enggak? Nah, kita tulis dulu. Ini adalah posisi A, di sini adalah posisi B. Nah, setelah tumbukan, ini, balok ini, ayunan plastik ini, dia akan bergerak dari sini menuju sini. Nah, di sini gaya yang bekerja itu hanyalah gaya beratnya, di mana gaya berat itu adalah gaya konservatif. Maka dari itu, di sini akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, berarti ini energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B-nya, di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensialnya, seperti itu. Yuk, kita langsung aja. Berarti di sini akan berlaku hukum kekekalan energi mekaniknya. Berarti di sini ada di A-nya akan sama dengan energi mekanik di B-nya, seperti itu. Nah, kenapa di sini MGHA-nya itu menjadi hilang? Kita lihat dulu di sini. Kita harus tahu dulu di mana titik 0,0-nya. Kita bikin sendiri. Misalnya, saya mau bikin 0,0-nya ada di titik A-nya. Nah, berarti ketinggian balok ketika di titik A itu 0. Nah, ketika ketinggian balok di titik B-nya adalah berapa? Berarti adalah H, di mana H-nya udah diketahui, yaitu 0,2 meter, seperti itu. Maka dari itu di sini si MGH-nya itu akan 0 karena ketinggiannya 0. Ya enggak, berarti sisanya tinggal setengah MVA kuadrat. Nah, kita coret aja ya. Oke. Nah, terus yang kedua di sini. Kenapa ini setengah MVB-nya jadi hilang? Kenapa, Bu? Karena apa? Karena ketika balok ini dia bergerak ke sini, saat sampai di titik B, di titik maksimalnya, dia akan berhenti sejenak. Terus dia akan balik lagi berayun. Nah, ketika di titik B berarti dia berhenti sejenak kan? Berhenti berarti kecepatannya akan bernilai 0 ketika itu. Berarti ketika VB-nya 0, berarti ini semuanya akan bernilai 0. Bisa dicoret? Bisa. Berarti sisanya adalah tinggal seperti ini. Nah, masanya itu masa apa sih, Bu? Berarti yang dipakainya. Nah, masanya itu bukan hanya masa ayunan plastiknya aja, bukan hanya masa pelurunya aja, tapi masanya adalah penjumlahan dari masa ayunan ditambah masa pelurunya. Kenapa? Karena posisi yang kedua itu berarti posisinya setelah tumbukan di sini, berarti si pelurunya udah masuk di sini. Berarti setelah masuk di sini baru dia akan mengangkat, seperti itu. Jadi masanya udah merupakan gabungan dari kedua masanya. Berarti di sini makanya kenapa M-nya adalah M aksen. M aksen ini berarti gabungan dari masa ayunan dan masa pelurunya, seperti itu. Karena di sini masanya sama di kedua ruas, bisa kita hilangkan masanya, di sini juga bisa kita hilangkan masanya, seperti itu. Berarti tinggal seperti ini. Ketika kita ingin mencari kecepatan benda A-nya, kecepatan di titik A-nya, berarti kecepatan di titik A-nya harus kita bikin sendiri. Ini matematisnya aja ya, hingga dapat rumusnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini tinggal dimasukin aja. 2-nya masukin, G-nya adalah kalau nggak diketahui masukin angka 10, ketinggian di titik B-nya adalah 0,2. Tinggal dikali-kalikan aja, berarti nilainya adalah akar 4. Jadi kecepatan di titik A-nya adalah sebesar 2 meter per sekon, seperti itu. Nah, Bu, kan kita nyarinya kecepatan aksen atau kecepatan setelah tumbukan, bukan kecepatan di titik A. Kita lihat, ini peluru, ini ayunan. Nah, ini titik A ini berarti di sini itu tandanya di titik A itu kita menghitungnya dia sesaat setelah tumbukan. Karena apa? Karena di sini terjadinya dua kejadian. Yang pertama dia tumbukan dulu, setelah tumbukan baru dia naik ke atas. Jadi di sini tadi kita menghitung kecepatan di
titik A itu adalah kecepatan dia sesaat setelah tumbukan. Karena kecepatan sebelum tumbukannya itu udah baru masing-masing. Kecepatan pelurunya ada, kecepatan ayunannya ada, yaitu diam atau 0. Berarti tadi kecepatan di titik A itu adalah kecepatan setelah dia tumbukan. Seperti itu. Berarti VA itu akan sama dengan V aksen. Oke, tinggal dimasukkan aja. Tadi V aksennya dapatnya 2. Masa pelurunya adalah 0,01. Masa ayunannya adalah 2. Tinggal dijumlahkan saja dan kali baginya saja. Tinggal masukkan 2 ditambah 0,1 adalah 2,01. Dikalikan dengan 2 jadi 4,02. Dibagi dengan 0,01 jadi 402 meter per sekon. Seperti itu cara pengerjaannya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang masih belum mengerti nggak sih? Kalau masih belum mengerti, boleh di komen di bawah, boleh ditanyain langsung, PC langsung. Oke, nah sebenarnya dari kedua tumbukan itu tuh sangat jarang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena itu adalah posisi di mana dia itu terjadinya sangat ekstrim. Nah, biasanya di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Terjadi tumbukannya itu yang dinamakan dengan tumbukan sebagian. Jadi sangat jarang sekali terjadi tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Biasanya terjadinya tumbukan sebagian. Nah, untuk mengetahui apa sih tumbukan sebagian, kalian harus memahami dulu apa itu koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini dilambangkan dengan huruf di mana koefisien restitusi itu adalah negatif dari perbandingan kecepatan relatif benda setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan relatif benda sebelum tumbukan. Di mana untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya itu bernilai 1, dan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya itu akan sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena di sini kecepatan setelah tumbukannya itu sama, berarti di sini akan bernilai 0. Maka koefisien restitusinya akan bernilai 0, seperti itu. Nah, untuk tumbukan sebagian, berarti koefisien restitusinya itu akan berada di antara 0 dan 1. Misalnya nilai koefisien restitusinya itu setengah, 1/4, 0,6, 0,1, dan yang lainnya. Seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk tumbukan sebagian misalnya yang kayak gimana, Bu? Ini contohnya. Misalnya kalian melepaskan bola basket dari ketinggian H1. Berarti bola basket itu akan memantul kembali kan? Nah, pantulannya itu akan setinggi misalnya di sini dikatakan dengan H2. Nah, coba kalian turunkan ya. Coba kalian turunkan kenapa dari rumus koefisien restitusi kita bisa dapatkan nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sebagian di bola ini. Kita bisa dapatkan dari akar dari H2 dibagi dengan H1. Coba kalian turunkan, kita akan bahas nanti setelah masuk pembelajaran secara biasa. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 200 cm setelah menyentuh lantai bola memantul seperti pada gambar. Gambarnya yang tadi ya sama. Bila ketinggian pemantulan pertama adalah 1/4 H, massa bola 150 gram, koefisien restitusi bola adalah berapa? Nah, sama. Berarti kita harus tuliskan dulu diketahuinya ada apa aja, ditanyakannya apa dari soalnya. Oke, yang diketahuinya itu ada ketinggian awalnya 200 cm, ketinggian bola setelah dipantulkannya adalah 1/4 H1-nya, masanya adalah 150 kg, 150 gram. Yang ditanyakannya adalah koefisien restitusinya. Oke, kita tinggal cari tahu aja. Untuk rumus koefisien restitusi itu adalah perbandingan negatif dari perbandingan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan sebelum tumbukan. Tapi di sini kita tidak diketahui nih kecepatannya. Maka dari itu karena ini bola, kita dapat
mencari koefisien restitusinya menggunakan rumus yang akar H2 dibagi dengan H1, di mana ketinggian H2 itu berarti setelah pemantulannya yaitu seperempat H1, dan H1 itu adalah ketinggian awalnya, kita tulis H1. Nah, kalian bisa masukkan H1-nya dengan angka 200, tapi di sini saya nggak akan dimasukin. Kenapa? Karena ternyata kita bisa coret keduanya, di bawah dan di atas. Ya nggak, berarti nanti sisanya tinggal akar dari seperempat. Akar dari seperempat itu adalah setengah, karena akar 1 adalah 1, akar 4 itu adalah 2. Jadi koefisien restitusinya yaitu bernilai setengah. Oke, untuk materi ini telah selesai semuanya. Semua materi momentum dan impuls telah selesai. Jika ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan. Karena apa? Karena di minggu depan kita akan memulai latihan mengenai latihan atau evaluasi mengenai materi momentum dan impuls. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.